Perang terhadap kemiskinan. Data ini seperti sudah lumrah dan sering kali terdengar di kuping kita sampai saat ini. Tahun berganti tahun, waktu berganti waktu, tetapi kemiskinan masih terus terjadi di Indonesia, siapapun itu pemimpinnya. Kemiskinan seperti menjadi warisan dosa turun-temurun yang sulit untuk dihilangkan. Sebenarnya, banyak faktor yang membuat kemiskinan terus ada dan sulit sekali dihilangkan. Mau tahu? Mari kita bahas bersama-sama. Potret kemiskinan di Indonesia kembali dikeluarkan Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS. Alih-alih kondisi semakin membaik, kondisi yang didapatkan justru sebaliknya. Terjadi kenaikan jumlah orang miskin pada periode Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang menjadi 26,36 juta orang pada September 2022. Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak, disusul Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sebetulnya, jika dilihat dari data BPS, terlihat sangat jelas komoditas apa yang mempengaruhi meningkatnya kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia. Kita ambil contoh pada masyarakat perkotaan. Komoditas makanan seperti beras, rokok kretek filter, dan daging ayam ras menjadi komoditas dengan persentase terbesar penyumbang kemiskinan di Indonesia. Sedangkan pada komoditas bukan makanan disumbang perumahan, bensin, dan listrik. Komoditas inilah yang sebenarnya berperan besar dalam pengeluaran golongan masyarakat perkotaan dan akan menyumbang angka kemiskinan apabila terjadi kenaikan harga pada komoditas tersebut. Selain faktor-faktor komoditas yang telah disebutkan, BPS juga merinci secara detail apa saja faktor yang menyebabkan peningkatan kemiskinan pada periode Maret 2022 dan September 2022. Hasilnya, faktor-faktor seperti kenaikan harga BBM, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, proporsi pekerja penuh, rata-rata upah buruh, sampai pemberian bantuan sosial adalah fenomena yang menyebabkan bertambahnya angka kemiskinan pada September 2022. Sebenarnya pemerintah sendiri tidak tinggal diam melihat kemiskinan masih ada di Indonesia. Bantuan sosial digelontorkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 2022 misalnya, pemerintah mengalokasikan 431,5 triliun bantuan sosial untuk masyarakat. Anggaran ini kemudian telah direalisasikan dalam bentuk program Keluarga Harapan, bantuan tunai pedagang kaki lima, warung dan nelayan, kartu sembako, BLT minyak goreng, dan BLT desa dengan total realisasi anggaran mencapai Rp394 triliun sampai 14 Desember 2022. Alokasi anggaran ini juga diberikan setiap tahun dengan besaran yang nilainya terus berubah bahkan cenderung bertambah pada 2017 sampai 2021. Memang, bicara kemiskinan tidak bisa selesai dalam waktu singkat atau seperti hanya dengan menjentikkan jari. Kemiskinan adalah permasalahan yang kompleks yang benar-benar harus dipikirkan dengan matang oleh pemangku kebijakan. Tidak bisa selesai hanya dengan memberikan bantuan-bantuan tanpa mempertimbangkan peningkatan skill dan kemampuan pada masyarakat Indonesia. Saya Gurit Adi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri dan saksikan terus konten Jendela Data atau Jeda setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.